Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terdapat risalah yang ringkas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dan juga telah disyarah oleh Samahatul Syekh Salih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan risalah tersebut diberi judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dengan judul Al-Usul Sittah. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam risalah tersebut? Beliau mengatakan min a'jabil ujabi wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallabi sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yazannu adh-dhannuna thumma ba'da dhalika gharita fiha kathirun min azkiya'il alami wa uqala'i bani adama illa aqallal qalil. Apa kata Syekh rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan di antara perkara yang paling menakjubkan dan tanda-tanda yang paling besar yang menunjukkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai, yang maha memiliki dan maha menundukkan adalah tentang sittatu usul, yaitu tentang 6 dari pokok-pokok agama Islam, dari pokok-pokok agama yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang begitu jelas bagi orang-orang awam, bahkan penjelasan tersebut di atas daripada apa yang telah mereka sangka. Lebih jelas daripada apa yang mereka sangka yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan kemudian setelah itu bersamaan dengan jelasnya apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu banyak dari orang-orang yang pintar di permukaan bumi ini dan orang-orang pemikiran dari anak cucu Adam yang terjatuh ke dalam kesalahan di dalam memahami perkara tersebut, melainkan kecuali hanya sedikit yang selamat dari memahaminya dengan benar. Kemudian apa kata Syekh Saleh Ibn Fauzan hafizahullahu taala? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La syakka anna Allah subhanahu anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai'in wa anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafiyan. Apa kata Syekh? Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidak diragukan lagi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk apa? Untuk menjelaskan dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Mulai dari perkara yang kecil hingga perkara yang besar telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wa anna ar-rasula, dan sesungguhnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafiyan, dan juga telah menjelaskan tentang Al-Quran tersebut dengan penjelasan yang begitu jelas. Tatkala terdapat sesuatu yang tidak jelas di dalam Al-Quran, maka kita dapati melainkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah menjelaskan tentang perkara tersebut. Kemudian apa kata Syekh Rahim hafizahullah taala? Wa a'zamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'ani qadiyatut tauhid wasyirki. Dan yang paling besar tatkala Syekh telah menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah penjelas dari segala sesuatu. Kemudian Syekh mengatakan, dan yang paling besar apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran adalah tentang penetapan tauhid dan syirik. Lianna tauhida huwa aslul islami wa aslud dini. Karena tauhid sesungguhnya itu merupakan pokok dari Islam dan pokok dari agama ini. Wa huwa allazi tubna alaihi jami'ul a'mal. Dan dia juga merupakan apa yang telah dibangun di atasnya dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan pondasi dari amalan-amalan tersebut adalah tauhidullahi azza wa jal. Wa syirku yubtilu hadzal asl. Dan kesyirikan merupakan pembatal daripada tauhid tersebut. Wa yufsiduhu, dan juga merusak daripada tauhid tersebut. Wa la yakunu lahu wujudun, dan tidak akan ada tauhid tersebut selama kesyirikan itu masih ada. Li'annahuma amrani mutadadani wa mutanaqadani la yajtami'ani abadan. Karena kedua perkara tersebut, yaitu kesyirikan dan tauhid dan kesyirikan ini merupakan dua perkara yang saling bertolak belakang, yang saling menafikan dan tidak akan pernah bersatu selamanya. Falidzalika Allah Subhanahu wa taala bayyana hadzal asla fi kitabih fi jami'il Qur'an. Dan lihat, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari pokok ini di dalam kitabnya di seluruh Al-Qur'an.
فلا تكاد تخلو سورة من ذكر التوحيد وذكر الشرك. Dan tidaklah kita dapati surat-surat di dalam Al-Quran itu kosong dari membicarakan tauhid dan kesyirikan. Tidak akan pernah kita dapati Quran yang diturunkan, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran tersebut kosong daripada pembahasan tauhid dan syirik, itu tidak akan pernah. Dan wannasu yaqra'una hadzal Qur'an wa yuraddidunahu, dan lihatlah bagaimana keadaan manusia. Manusia mereka membaca Al-Quran tersebut dan mengulang-ulangnya. Kemudian apa kata Syekh keadaannya yang faktanya yang ada pada zaman sekarang ini? Walakin qalla min man yatanabbahu li hadzal bayan. ولذلك تجد كثيرا من الناس يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون بالتوحيد مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi sedikit dari orang-orang yang memperhatikan terhadap penjelasan ini, yaitu penjelasan tentang tauhid dan juga kesyirikan yang ada di dalam Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengannya secara jelas dan secara mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya. Walidzalika tajidu katsiran minan nas, dan bersamaan dengan itu didapati begitu banyak manusia mereka membaca Al-Quran akan tetapi terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa yukhilluna bit tauhid, dan kemudian kosong daripada tauhid atau ternodai tauhidnya. Ma'a anna hadzal amra wadihun fi kitabillahi wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bersamaan dengan itu padahal tentang perkara tersebut telah jelas di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Itu dikarenakan apa? Li'annahum yamshuna 'ala al-awaid wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa masyayikhahum, fal aslu 'indahum ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa masyayikhahum wa ahla baladihim. Lihat, itu dikarenakan padahal sudah jelas, akan tetapi mereka masih terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidnya masih ternodai. Itu dikarenakan mereka berjalan di atas kebiasaan yang telah mereka dapati dari bapak-bapak mereka, dari guru-guru mereka, padahal mereka tidak mengetahui asalnya. Maka asalnya di sisi mereka, pondasi ini dibangun di sisi mereka adalah tentang apa yang telah mereka dapati dari bapak-bapak mereka, dari guru-guru mereka, dan dari penduduk negeri mereka. ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس هل هو صحيح أو غير صحيح. Dan apakah mereka itu tidak memikirkan di dalam satu hari dari hari-hari yang telah berlalu dari mereka tentang memperhatikan dan mentadabburi Al-Quran? Mereka tidak menimbang dengan Al-Quran tersebut. Apa yang telah dilakukan oleh manusia, mereka tidak menimbangnya dengan Al-Quran. Apa yang telah dilakukan oleh bapak-bapak mereka dahulunya, apa yang telah dilakukan oleh guru-guru mereka, apa yang telah dilakukan oleh penduduk negeri mereka membabi buta mengikuti mereka, akan tetapi mereka tidak menimbangnya dengan Al-Quran. Padahal mereka membaca Al-Quran. Akan tetapi mereka tidak menimbang perbuatan-perbuatan mereka tersebut, perbuatan manusia yang telah mereka dapati tersebut dengan Al-Quran. Apakah perbuatan itu adalah perbuatan sahih atau ghairu sahih? Apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang benar ataukah perbuatan yang tidak benar? Lah, dari mana mereka menimbangnya? Bukan dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka hendaklah setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu ditimbang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.